pagi ini dari studio utama untuk menyampaikan sebuah fenomena sosiologis yang sangat menyehatkan di lingkungan kerja. Dan saya Rahmi. Pemirsa, jika kita berbicara tentang aset berharga di dalam sebuah instansi pemerintahan, biasanya kita akan langsung berpikir tentang komputer spek dewa, jaringan internet super cepat, atau tumpukan dokumen realisasi anggaran yang rapi. Namun, berdasarkan hasil investigasi mendalam tim kami di lapangan, ada satu aset kemanusiaan tersembunyi yang posisinya jauh lebih dicari dan dicintai oleh seluruh pegawai, yaitu seorang rekan kerja bernama Pak Ngatino. Siapakah sebenarnya sosok Pak Ngatino ini, pemirsa? Secara administratif, beliau adalah pegawai biasa yang menjalankan tugas-tugas kedinasan seperti yang lainnya. Namun, di balik seragam dinasnya yang rapi, Pak Ngatino menyembunyikan sebuah bakat supranatural yang sangat langka dan diakui secara luas, yaitu keahlian tingkat tinggi dalam dunia pijat tradisional, alias mahir usuk dan urut. Wow. Nah pemirsa, disinilah letak awal mula terjadinya dinamika komedi birokrasi. Seperti yang kita ketahui bersama, duduk menghadap layar laptop selama 8 jam sehari demi menyusun laporan, menginput data, atau membalas pesan dinas di grup WhatsApp seringkali melahirkan sebuah penyakit massal khas aparatur negara, yaitu encok, pegal linu, leher kaku, hingga migrain akibat draft rilis ditolak pimpinan. Ketika suplemen vitamin dan minyak angin aromaterapi sudah tidak lagi mempan menyembuhkan penderita fisik tersebut, maka di saat itulah nama Pak Ngatino akan menggema di koridor kantor bagi suara malaikat penolong. Kubikel kerja Pak Ngatino secara ajaib akan langsung berubah fungsi menjadi posko pengobatan alternatif darurat, di mana para pegawai dari berbagai divisi rela antri barbaris demi mendapatkan sentuhan magis dari jari-jari sakti beliau. Berdasarkan pantauan koneksi kami pemirsa, keahlian busuk Pak Ngatino ini benar-benar di level maestro. Hanya dengan sekali raba pada area pundak atau leher seorang pegawai, Pak Ngatino langsung bisa mendeteksi seberapa berat beban kerja yang sedang dipikul oleh pegawai tersebut. Beliau bahkan bisa meramal, wah, urat belikat kamu kaku sekali ini, pasti habis lembur begadang menyusun laporan bulanannya. Sebuah diagnosis medis tradisional yang tingkat akurasinya melampaui hasil ronsen rumah sakit. Situasi komedi mencapai klimaksnya ketika jam istirahat siang tiba. Ruang kerja Pak Ngatino mendadak menjelma menjadi panti pijat refleksi semi formal. Suara ketukan papan ketik komputer yang biasanya mendominasi ruangan sejenak digantikan oleh alunan suara desahan lega, rintihan menahan sakit yang nikmat, hingga bunyi gemertak sendi-sendi pegawai yang berhasil diluruskan kembali oleh Pak Ngatino. Sensasi pijatnya dilaporkan sukses membuat ingatan para pegawai mengenai tugas-tugas dinas yang menumpuk mendadak hilang ingatan selama beberapa menit. Namun pemirsa, popularitas luar biasa ini tentu saja melahirkan sebuah tantangan birokrasi baru bagi Pak Ngatino pribadi. Akibat saking banyaknya pegawai, kepala seksi, bahkan unsur pimpinan yang ketagihan meminta jasa urutnya, Pak Ngatino kini dilaporkan harus pintar-pintar membagi waktu kerja secara taktis. Beliau harus pandai menyamar agar jempol tangannya tidak bekerja lembur melebihi kapasitas beban kerja seorang ASN. Sebab jika tidak berhati-hati pemirsa, dikhawatirkan dalam laporan capaian kinerja bulanan atau SKP milik Pak Ngatino di akhir tahun nanti, rincian butir kegiatan yang tercatat bukan lagi tentang penyelesaian dokumen administrasi negara, melainkan pencapaian kuantitas berupa telah berhasil mengusir jin encok dan meluruskan urat belikat dari 50 orang pegawai kantor wilayah. Nah, ini sebuah prestasi kerja yang tentu saja sangat sulit dicarikan kode anggarannya dalam aplikasi keuangan negara. Pesan untuk kita semua pemirsa, mari kita jaga kesehatan fisik dan kebugaran tubuh kita di tengah padatnya rutinitas kerja sehari-hari. Duduklah dengan postur tubuh yang benar, lakukan peregangan otot secara berkala, dan jangan biarkan stres pekerjaan merusak kebahagiaan hidup Anda. Namun di sisi lain, mari kita berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada sosok pahlawan tanpa tanda jasa seperti Pak Ngatino yang dengan sukarela membagikan keahliannya demi kesejahteraan pundak rekan kerja.
Tapi tolong diingat pemirsa, sesenang apapun Anda telah diurut, jangan sampai Anda terterusan tidur pulas di kubikel kantor sampai melupakan tugas utama pelayanan publik masyarakat. With the end of that healing story, that wraps up our joyful bulletin for this morning edition. Saya Rahmi Rizky Mulya. Dan saya Agus Salim beserta seluruh jajaran kerabat kerja redaksi yang bertugas dari studio utama memohon pamit undur diri dari hadapan layar kaca Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Jaga posisi duduk Anda, tetaplah tersenyum dan merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali tadi penampilan terakhir dari Penma ya.